Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah orang Indonesia pertama yang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Ia bernama lengkap Al-Allamah Syekh Ahmad Khatib rahimahullah bin Abdul Latif bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Khatib Al-Minangkabawi Al-Jawi Al-Makki Asy-Syafi'i Al-Athari rahimahullah. Syekh Ahmad Khatib rahimahullah dilahirkan di Koto Tuo, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Senin 6 Dzulhijjah 1276 Hijriyah bertepatan dengan 26 Mei 1860 Masehi. Ibunya bernama Limbak Urai binti Tuan Kunan Ranca. Ayahnya bernama Abdul Latif Khatib Dinagari yang berasal dari Koto Gadang. Kealiman Syekh Ahmad Khatib rahimahullah dibuktikan dengan diangkatnya beliau menjadi imam dan khatib sekaligus staf pengajar di Masjidil Haram. Jabatan sebagai imam dan khatib bukanlah jabatan yang mudah diperoleh. Jabatan ini hanya diperuntukkan orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Profesor Dr. Husein Jayadiningrat atau yang bernama asli Pangeran Aryo Husein Jayadiningrat lahir pada 8 Desember 1886 dari pasangan Raden Bagus Jayawinata dan Wedana. Beliau merupakan salah satu pelopor tradisi keilmuan di Indonesia. Ketika masih remaja, ia dikenal sebagai pemuda yang pintar dan berbakat, baik dalam ilmu agama maupun ilmu barat. Melihat bakat dan potensi yang dimiliki Husein, Snuk Hugronje menyekolahkan Husein ke Universitas Kerajaan Leiden hingga meraih gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul Kritis Beschouwing van de Sejarah Banten dan mendapat predikat cum laude dari promotornya Snuk Hugronje. Disertasi Husein telah membuka jalan bagi penelitian tentang historiografi Indonesia, sehingga ia pun dikenal pula sebagai bapak metodologi penelitian sejarah Indonesia. Beliaulah pribumi Indonesia pertama yang menjadi guru besar. Tirto Adi Surjo lahir sebagai Raden Mas Djokomono di Blora, Jawa Tengah tahun 1880. Adalah seorang tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional Indonesia. Dikenal juga sebagai perintis persurat kabaran dan kewartawanan nasional Indonesia. Namanya sering disingkat TAS, T-A-S. Tirto menerbitkan Surat Kabar Sunda Berita tahun 1903 sampai 1905, Medan Priai tahun 1907, dan Putri Hindia tahun 1908. Tirto juga mendirikan Syarikat Dagang Islam. Medan Priai dikenal sebagai surat kabar nasional pertama karena menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, dan seluruh pekerja mulai dari pengasuhnya, percetakan, penerbitan, dan wartawannya adalah pribumi Indonesia asli. Tirto adalah orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda dan pembentuk pendapat umum. Dia juga berani menulis kecaman-kecaman pedas terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Akhirnya, Tirto ditangkap dan disingkirkan dari Pulau Jawa dan dibuang ke Pulau Bacan, dekat Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Setelah selesai masa pembuangannya, Tirto kembali ke Batavia dan meninggal dunia pada 7 Desember 1918. Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, bernama asli Kusno Sosrodiharjo, adalah anak dari pasangan Sukemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyomanrai yang lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia
bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara, dan ia sendiri yang menamainya. Ia wafat pada usia 69 tahun, tanggal 21 Juni tahun 1970 di Jakarta. Dr. honoris causa Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, lahir pada 12 Agustus 1902, adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Ia wafat pada usia 77 tahun, tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Sultan Syahrir, lahir 5 Maret 1909, adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Profesor Dr. honoris causa Hajah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, lahir pada 23 Januari 1947, adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR, DPR, dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya, dari tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Sri Mulyani Indrawati SE MSc PhD, lahir 26 Agustus 1962, adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia saat video ini dibuat. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Dia mulai menjabat sejak 27 Juli 2016. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.
Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Haji Erick Thohir BA MBA, lahir pada 30 Mei 1970, adalah pengusaha dan filantropis Indonesia. Ia kini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara ke-9 Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019. Sebelum menjadi menteri, Erick Thohir merupakan seorang pengusaha dan pendiri Mahaka Group yang merupakan perusahaan induk dari perusahaan yang memiliki fokus pada bisnis media dan entertainment. Berbagai unit usaha Mahaka seperti di bidang penyiaran, PT Mahaka Radio Integra Tbk, stasiun televisi Jack TV, media luar ruang Mahaka Advertising, media cetak Harian Republika, Golf Digest, pemesanan dan pengajuan tiket digital rajakarcis.com, dan berbagai perusahaan lainnya yang bergerak di bisnis olahraga dan hiburan. Ia mengakuisisi klub sepak bola yang berlaga di Serie A yakni FC Internazionale Milano atau Inter Milan pada November 2013. Erick Thohir dipercaya sebagai presiden klub ke-21 dalam 106 tahun sejarah klub tersebut. Bersamaan dengan itu, ia juga memiliki klub sepak bola Amerika, DC United, dan juga pernah sebagai pemilik klub bola basket NBA Philadelphia. Herlina Christine Natalia Hakim, atau yang lebih dikenal dengan Christine Hakim, lahir pada 25 Desember 1956, adalah seorang aktivis, pemeran, dan produser Indonesia keturunan Aceh dan Minangkabau, Sumatera Barat. Christine besar di Yogyakarta, bercita-cita menjadi seorang arsitek atau psikolog. Cita-citanya berubah setelah ia ditemukan oleh Teguh Karya untuk filmnya pada tahun 1973, Cinta Pertama. Sebuah peran yang menghantarkannya meraih Piala Citra untuk pemeran utama wanita terbaik dan membuatnya yakin untuk meneruskan karirnya dalam dunia seni peran. Sejak saat itu, ia telah membintangi sejumlah film, termasuk film Badai Pasti Berlalu tahun 1977 dan Cut Nyak Din tahun 1988. Ia juga memiliki peran minor dalam film Hollywood tahun 2010, Eat, Pray, Love. Hingga tahun 2018, ia telah mendapatkan 8 Piala Citra, menerima penghargaan seumur hidup dari Festival Film Indonesia, Indonesian Movie Actor Award, dan Festival Film Internasional Cinemanila, serta ditunjuk sebagai anggota juri pada ajang Festival Film Cannes pada 15 Mei hingga 26 Mei 2002. Mochtar Lubis, lahir pada 7 Maret 1922, adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Ramon Magsaysay Award atau Hadiah Ramon Magsaysay adalah suatu hadiah penghargaan yang dibentuk pada bulan April tahun 1957 oleh para wali amanat Rockefeller Brothers Fund yang berpusat di kota New York, Amerika Serikat. Dengan persetujuan dari pemerintah Filipina, hadiah ini diciptakan untuk mengenang Ramon Magsaysay, almarhum Presiden Filipina, dan untuk menyebarluaskan keteladanan integritasnya dalam menjalankan pemerintahan, kegigihannya dalam memberikan pelayanan umum, serta idealisme pragmatisnya dalam suatu lingkungan masyarakat yang demokratis. Setiap tahun, Ramon Magsaysay Award Foundation memberikan hadiah bagi perorangan dan organisasi Asia atas pencapaian unggul mereka di bidangnya masing-masing. Hadiah-hadiah tersebut diberikan dalam 6 kategori: Government Service, Public Service, Community Leadership, Journalism, Literature and Creative,
Communication Arts, Peace and International Understanding, dan Emergent Leadership. Tahun 1957, Mohtar Lubis ditahan oleh pemerintahan Bung Karno. Pada tahun 1958-nya, ketika masih dalam tahanan, ia mendapat Magsaysay Journalism and Literature Award dari Manila. Penghargaan itu baru diterimanya di Filipina 8 tahun kemudian setelah ia dibebaskan dari tahanan. Rudi Hartono Kurniawan, lahir dengan nama Nio Hap Liang pada 18 Agustus 1949. Adalah seorang mantan pemain bulu tangkis Indonesia. Anak keempat dari pasangan Zulkarnain Kurniawan dan Endang Suryaningsih itu pernah memenangkan kejuaraan dunia pada tahun 1980 dan kejuaraan All England selama 8 kali pada tahun 1960-an dan 1970-an. Prestasi itu menjadi rekor yang belum terpecahkan hingga sekarang. Prestasi itu pula yang membuat nama Rudi Hartono masuk Guinness Book of Records. Rio Haryanto, lahir 22 Januari 1993, merupakan putra bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Sinyo Haryanto dan Indah Peniwati. Adalah pembalap mobil berkebangsaan Indonesia. Ia pernah membalap di Formula 1 bersama tim Manor Racing pada musim 2016. Rio merupakan pembalap Indonesia pertama yang membalap di level seri Grand Prix 2 atau GP2. Ia juga pembalap Indonesia pertama dalam sejarah yang menjajal mobil Formula 1. Sujatmoko, lahir dengan nama Sujatmoko Mangundiningrat pada 10 Januari 1922. Juga dikenal dengan nama panggilan Bung Koko, adalah seorang intelektual, diplomat, dan politikus Indonesia. Pada tahun 1980, Sujatmoko pindah ke Tokyo, Jepang. Pada bulan September, ia mulai menjabat sebagai Rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggantikan James M. Hester. Di universitas tersebut, Sujatmoko adalah orang Indonesia pertama yang menjadi rektor dan menjabat hingga tahun 1987. Warih Andang Cahyono, lahir di Pati, Jawa Tengah pada tahun 1963. Gelar sarjana teknik kimia dari Universitas Diponegoro diraih pada tahun 1989. Selama berkarir di Toyota sejak tahun 1989, Warih menduduki beberapa posisi seperti Direktur Human Resources, General Affairs, Operation Management Consulting 2009 sampai 2011. Dan Direktur Vehicle Manufacturing Kerawang Plant dan Production Engineering dari tahun 2011 sampai 2014 sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada 2014. Warih Andang Cahyono yang selama ini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur naik menjadi Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Warih menggantikan Masahiro Nonami efektif mulai 1 April 2017 silam. Warih yang telah memiliki pengalaman kerja selama hampir 30 tahun akan menjadi orang lokal pertama yang menduduki puncak pimpinan di perusahaan afiliasi manufaktur Toyota di kawasan Asia Pasifik. Clara Sumarwati, lahir 6 Juli tahun 1967, adalah seorang pendaki gunung asal Indonesia. Clara mencatatkan diri sebagai pendaki gunung wanita dari Indonesia dan Asia Tenggara pertama yang berhasil mencapai puncak Everest pada tahun 1996.
Joy Alexander, terlahir dengan nama Josiah Alexander Sila. Itulah deretan 17 tokoh serba pertama dari Indonesia. Semoga menginspirasi kita semua ya. Terima kasih.